الله يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا رمضان يا واسع يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند خلود الحديث الآمنين يا رب بالمصطفى والمقاصدنا واغفر لنا رمضان يا وعلى صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن أعجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال والمقتهم وعلى صحب ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والقرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila abai wa ummatihi wa azwajihi wa awladihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ila arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila hadratis sultanil awliya ila Syekh Abdul Qadir Jalani wal ulama'il amilin wa musannifin al mukhlisin wa jami'i mu'allifil kutubil lati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab Syekh Ahmad Hashim Asy'ari wa masyayihina wa mu'allimina wa man 'allamana wa walidihim wa abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa aqribaina wa ashabina wa jama'atina fi hadzal masjid Nurul Khil'ah wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudan lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak
dan saudara-saudaraku yang selalu saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus seluruh pengurus Masjid Jami Nurul Ni'ah, baik Ketua DKM, juga Ketua Yayasan, jamaah hadirin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada saat ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat dalam ibadah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dengan berkahan, Allah sehatkan badan kita menjadi badan yang berkah, Allah berikan ke jalan yang Allah ridhai, selalu mendapatkan limpahan pahala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kita lanjutkan pelajaran kita. Ini suaranya memang agak terganggu ini, jadi nggak bisa kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa amadana bi asrarihi wa aada alaina min barakatihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Wasaliza asyara, dan nomor yang ke-13, ayyuraggibat talabata fit tahsili. Ayyuraggiba, menanamkan rasa cinta, rasa suka muta'alim itu at-talabata kepada para muta'alim yang lainnya. Seorang pelajar memberikan dorongan rasa cinta kepada pelajar lainnya, begitu maksudnya. Fitasili, di dalam memperoleh hasil daripada ilmu yang dituntut. Istilahnya kalau jamaah yang sudah lama di majelis ini, ada pendatang baru, hendaknya memberikan dorongan semangat, begitu ya, dorongan semangat supaya dia bisa mencapai hasil ilmu yang diharapkan. Kalau seorang pelajar di pondok-pondok pesantren yang senior dengan yang junior, ini hendaklah memberikan dorongan, support ya, kepada pendatang baru atau santri baru agar dia benar-benar bisa mencapai hasil ilmu yang dia pelajari. Jadi ada dorongan, gitu. Namanya kita ini sebagai pendakwah, ya, utusan dari para nabi, menyampaikan semangat dalam kebaikan. Wa yadullahum, dan memberikan petunjuk kepada mereka. Ya. Seorang pelajar memberikan petunjuk kepada para pelajar lainnya, yang senior pada yang junior, misalnya begitu. Ala madhannil istighali wal faidati, terhadap tempat-tempat dugaan kesibukan dan faedah. Nah, kira-kira begini, segala sesuatu yang bisa menghasilkan ilmu itu kan melalui prosedur. Ya, kita kalau pengen bisa baca Al-Quran harus belajar ilmu tajwidnya, mulai dari makhorijul huruf, itu dibantu, ditunjukkan kepada mereka, ini bukunya, ini pelajarannya, nah gitu ya. Jadi mereka itu ada kesibukan untuk bisa membaca, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, wal faidati, dan faedah. Apa saja yang kiranya mendatangkan faedah, manfaat, itu diberikan kepada muta'alim. Ya. Muta'alim ini memberikan kepada para pelajar yang lainnya. Jadi dibantu. Wa yasrifa anhumul humuma al-musgillati anhu.
wa yasrifa, dan hendaklah memalingkan, begitu ya, anhum daripada tolabah pelajar, al-humumal mustagillah, beberapa artinya kesusahannya, kebingungannya yang membuat ia sibuk daripada mencapai hasil. Artinya jangan sampai mereka yang baru datang ini kebingungan, jadi disibukkan oleh kebingungannya karena banyak hal yang belum tahu. Maka sebagai pelajar yang lebih dahulu ini harus memberikan bantuan pemecahan dari setiap yang menjadi kebingungannya, dihilangkan kebingungannya itu, ya dinasehatin. Wa yuhawwina alihim mu'natahu, dan meringankan muta'alim itu atas mereka para pelajar, mu'natahu. Nah, mu'natah ini artinya beban biaya. Dulu saya punya teman itu dari Kebumen. Ya. Beliau itu pengen ke pesantren, tapi nggak punya uang. Orang tuanya nyatakan silakan kalau mau berangkat mondok, cuma ayah tidak punya duit. Karena memang tekadnya yang begitu kuat, akhirnya berangkat. Sampai di sana, ya bantu-bantuin teman-teman aja. Apa yang bisa dibantuin? Dibantuin. Yang penting dia bisa makan sehari, dapat menutupi kelaparan dia. Dibantuin ngapain aja, bantuin nyuci teman-temannya, bantuin nyapu dan lain sebagainya. Walaupun tidak dibayar, yang penting bisa makan, walaupun sekali dalam sehari. Itu sampai begitu. Akhirnya ya jadi hafiz. Jadi hafiz. Karena Quran terus yang dibaca, Masya Allah, luar biasa. Ya namanya itu Muhammad Yasin. Namanya Muhammad Yasin. Dan bukan cuma 1-2 orang, itu banyak teman-teman yang seperti itu. Berangkat dari rumah tanpa modal, dana, tanpa didukung oleh biaya. Nah yang begini ini, kalau kita punya kelebihan, itu dibantu, diringankan biayanya. Sebab bayaran banyak ya biayanya, buku besar biayanya, makan juga perlu biaya yang banyak, dan lain sebagainya. Itu biaya-biaya di pondok itu enggak sedikit, ya luar biasa. Makanya dulu saya tuh ya nyuci sendiri, masak sendiri. Jadi serba ringan, jam berapa aja kita mau makan ada gitu. Kalau datang kiriman itu untuk 10 hari kita beli beras 5 kilo. Ada temen yang kelaparan, ayo masak bareng-bareng. Makan pakai bawang mentah. Enak banget udah. Hah? Makan pakai bawang mentah. Emang nggak punya lauk. Udah nikmat banget. Minumnya apa? Air kolam. Yang kalau wudhu itu pakai kaki dicelubin. Yang bawahnya itu apa? Lumut putih. Lumutnya lumut putih. Tapi alhamdulillah nggak ada yang pada sakit perut. Nggak ada yang sakit perut. Luar biasa, Masya Allah. Dan pernah sampai satu saat itu temen dari Bekasi, ada 2 orang. Itu orang tuanya saya tidak pernah kenal. Anak itu maunya ngikutin saya. Sampai dari mulai kelas 1 sanawiyah sampai aliyah, itu selalu pengennya sama saya. Laporan sama orang tua. Orang tuanya saya sampai saat ini nggak pernah kenal, tapi setiap bulan dia kirimin. Saya juga nggak ngerti. Setiap dia pulang dikirimin, itu mie 1 dus, amplop dibedain. Ya wallahu alam.
gitu. Karena memang mungkin merasa dibantu. Ya padahal kita ya nggak seberapa bantuan-bantuan kita gitu ya. Tapi ya begitulah memang Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya, jadi wa yuhawina alaihim mu'natahu. Dapat meringankan terhadap mereka dalam hal beban biaya. Ya. Bantuin. Ya di jamaah kita juga kalau ada jamaah yang pengen punya buku tapi dia nggak punya biaya, ya bantuin. Kita patungan rame-rame ya, supaya dia bisa punya. Itu begitu maksudnya. Wa yudzakkira lahum, dan mengingatkan kepada mereka para pelajar mastafadahu minal qawaidi, mengambil faedah daripada kaidah. Ya, mengambil faedah daripada kaidah wal ghoraibi, dan hal-hal atau perkara-perkara yang aneh, yang antik, yang unik gitu maksudnya. Ala jihadin nasihah, atas arah nasihat. Artinya kalau ada hal-hal yang unik yang bisa dijadikan pedoman untuk menyampaikan nasihat, ya melalui hal-hal tersebut. Wal mudzakarati, dan mudzakarah artinya saling mengingatkan. Fabidzalika, maka dengan demikian ayyuraggibat thalabah fitasil, ya senang memberikan dorongan semangat cinta kepada pelajar lainnya untuk bisa mencapai hasil. Yastaniru qalbuhu, dapat memberikan penerangan dalam hatinya, menjadikan hati terang, bersinar, bercahaya. Wa yubaraku lahu fi ilmihi, dan akan diberikan oleh Allah keberkahan bagi pelajar atau muta'alim fi ilmihi, dalam ilmunya, karena selalu membantu baik dari segi biaya maupun dari segi pengalaman ilmu ya, pada para pelajar lainnya yang masih minim, itu dibantu dan menjadikan hidupnya berkah, hatinya menjadi terang, ilmunya jadi berkah. Wa ya'zumu sawabuhu, dan menjadi besar ganjaran pahalanya muta'alim, karena membantu pelajar-pelajar yang lain, dibantuin, dituntun. Jangan udah tahu, udah bisa, diem aja, itu salah besar. Wa man bakhila bidzalika, barang siapa yang pelit, medit, bakhil bidzalika, tentang hal memberikan dorongan semangat rasa cinta kepada para pelajar, fala yasbutu ma'ahu, maka tidaklah akan tetap ilmunya itu bersama dia, pelajar atau muta'alim. Karena tidak dikembangkan, maka ilmunya akan tidak tetap, bisa jadi sering lupa. Coba kalau dikembangkan, dia akan selalu ingat. Wa in sabata, meskipun ilmunya itu tetap, lam yusmir, tapi tidak membuahkan hasil, tidak berbuah. Bagaimana itu? Hah? Ada ilmu tapi tidak berbuah, tidak berkembang, karena tidak diamalkan. Memang harus begitu, kita jadi dermawan ya, terhadap ilmu pada orang lain yang memang membutuhkannya, jika memang sekiranya kita paham. Wa qad jarraba dzalika jama'atun minas salafi. Wa qad jarraba, dan sungguh telah menguji, ya, diuji, dzalika, tentang hal itu, ayyuraggibat talabata fit tasil, yang memberikan dorongan semangat pada kepada pelajar lainnya, jama'atun minas salafi, segolongan daripada orang-orang terdahulu. Ini udah berdasarkan pengalaman, jadinya ilmu itu bisa berkembang karena diamalkan. Ya.
diberikan, diajarkan kepada orang lain. Dan tidak akan berkembang karena tidak diamalkan, tidak dikembangkan. Jadi nggak ada buahnya tuh ilmu. Ilmunya banyak tapi nggak berbuah. Percuma. Wala yabtakhir, dan tidak merasa sombong, tidak merasa angkuh, tidak merasa gede alaihim terhadap pelajar yang lainnya. Walaupun ilmunya banyak, pengalamannya cukup, nggak pernah sombong ya. Ayu jabu bijudati dihni, atau dia kagum, ini pelajar muta'alim, bijudati dihnihi, dengan kecerdasan akalnya. Ya, bagus akalnya, maksudnya cerdasan akalnya. Dia nggak kagum ya terhadap keahliannya, terhadap kecerdasan akalnya atau otaknya. Bal yahmadullah ta'ala, bahkan muta'alim itu memuji kepada Allah Ta'ala, wa yastazidu minhu, dan bahkan dia minta kepada Allah tambahan ya. Bidawami syukrihi, agar terus menerus menjadi hamba Allah yang bersyukur, begitu. Jadi bukannya sombong, bukannya takjub, kagum terhadap kecerdasannya sendiri, tetapi dia bersyukur kepada Allah dan minta ditambahin. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap terus bersyukur. Wa yukrimuhum, dan muta'alim ini memuliakan kepada para pelajar yang lainnya. Bi ifsya'is salami, dengan menyebarkan salam tanpa peduli kenal atau tidak, lebih tua atau lebih muda. Ya, kalau udah ketemu, namanya sebagai penghormatan, kita ucapkan salam, karena itu adalah termasuk sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ifsya'us salam, yaitu sebarkanlah salam. Wa zuhuril mawaddati, dan menampakkan rasa cinta, rasa kasih sayang, wal ihtirami, dan penghormatan. Ini jelas merupakan tuntunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengangkat derajat manusia dari hal-hal yang kecil. Ketemu berikan salam, itu sudah merupakan ibadah. Berpisah, ucapkan salam, ibadah. Ya, menampakkan kasih sayang, rasa cinta dan penghormatan kepada orang lain. Itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Hadratul Syekh Muhammad Hashim Asy'ari menuntun kita ini agar memperbaiki akhlak-akhlak kita yang tidak baik, yang kurang sempurna kita sempurnakan, yang belum kita ketahui kita pelajari supaya tahu, begitu. Yang belum kita amalkan ya kita amalin pelan-pelan ya. Wa yura'i lahum haqqas suhbati wal ukhuwati fid dini wal hirfah. Wa yura'i, dan muta'alim itu hendaklah menjaga lahum kepada mereka para pelajar yang lainnya, haqqas suhbati, hak persahabatan, hak pertemanan ya. Wal ukhuwati fid dini, dan persaudaraan dalam agama, wal hirfati, dan pekerjaan. Pekerjaan di sini maksudnya profesi. Profesi di sini maksudnya ini sesama pelajar. Ya sama-sama sedang belajar, namanya satu profesi. Walaupun tingkatannya lebih tinggi dan lebih rendah, itu tergantung bagaimana jenjang pendidikannya. Wa innahum, maka sesungguhnya para pelajar yang lainnya, ahlul ilmi, adalah ahlul ilmi ya, orang-orang yang menuntut ilmu, wa hamalatuhu, dan orang-orang yang membawa ilmu, wa tullabihi, wa tullabuhu ya, dan orang-orang yang mencari atau menuntut ilmu, itu mereka.
Makanya pelihara persahabatan, jaga persaudaraan. Ya, dalam satu profesi jangan sampai ada perpecahan, itu sangat berbahaya. Wa yataghafalu, dan melupakan antaksirihim, dari kesembronohan para pelajar yang lainnya. Kalau ada kesalahan, kekeliruan dalam perbuatannya atau sembrono dalam kerjaannya, yaitu dimaklum, gitu ya. Artinya gimana? Dilupain, jangan diinget-ingetin. Wa yaghfiru zalalahum, dan juga memaafkan kekeliruan mereka. Ya, ada kesalahannya dimaafin. Jangan diungkit-ungkit, jangan dibuka di mana-mana kesalahannya. Tetapi dimaafkan. Wa yasturu auratihim, dan ditutupin auratnya, kesalahannya, aibnya, celak dirinya, jangan dibuka kekurangan-kekurangannya. Muta'alim itu harus bisa menutupi kekurangan-kekurangan pelajar lainnya atau tulabah. Wa yaskuru muhsinahum, muta'alim itu harus bersyukur kalau memang di antara mereka ada yang berbuat baik. Masya Allah, bersyukur, alhamdulillah dia berbuat baik. Ya, berbuat baik ini banyak. Apakah mungkin habis belajar diajak makan di warung Padang, akan bisa itu begitu. Itu namanya kebaikan dan lain sebagainya. Wa yatajawazu an musiihim, dan hendaklah memaafkan daripada mereka kalau memang ada yang berbuat salah. Itu tuh tuntunan Hadratus Syekh sampai sedemikian rupa. Luar biasa. Kalau kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari ini, akan Allah angkat derajat kita ini, Masya Allah. Luar biasa. Ya. Al-babul khamisu, bab yang kelima, fi adabil alimi fi haqqi nafsihi wa fihi 20 adaban. Ini yang berat ini. Ya, berat ini, Masya Allah, luar biasa. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, fi adabil alimi, menerangkan tata krama orang alim. Ya, menerangkan beberapa tata krama orang alim. Fi haqqi nafsihi, dalam hak nafsinya, dirinya, pada hak dirinya. Wa fihi, dan bab yang kelima ini, isruna, ada 20 adaban, apanya? Tata keramanya. Ini ada 20 tata kerama. Banyak bener ini. Jadi adab orang alim itu ada 20. Al-awalu, yang pertama, ayyudima muraqabatallahi ta'ala. Ayyudima, supaya melanggengkan, memudawamkan, terus menerus muraqabatallahi ta'ala, yaitu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap waktu, kapan saja, fir sirri wal alaniyati, baik dalam samar-samar ataupun terang-terangan, sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, sendiri ataupun rame-rame, gitu. Ya. Itu harus merasa muraqabah. Allah selalu memperhatikannya, melihatnya. Itu namanya muraqabah. Dia nggak bisa berbuat sesuatu yang menurut nafsunya, karena selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh haknya daripada orang alim itu seperti itu. Kalau tidak seperti itu, dia punya ilmu, artinya ngaur, ngampar.
Ya, tidak sesuai perbuatan dengan ilmunya. Wasani, dan yang kedua, ayulazima khaufahu ta'ala. Ya, melazimkan. Melazimkan itu ya menetapkan, mengharuskan. Ya. Khaufahu ta'ala, takutnya kepada Allah Ta'ala itu kagak boleh putus, nggak boleh berhenti-henti, harus terus-menerus. Dia punya rasa takut kepada Allah Ta'ala fi jami'i harokatihi, pada semua gerakan-gerakannya, wasakanatihi, dan juga waktu-waktu diamnya, waktu dia bergerak, waktu dia tenang, diam, ya, itu harus selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap gerakan dan tenangnya dia, jika ada rasa takut kepada Allah, punya nilai manfaat dan ibadah. Wa aqwalihi, juga ucapan-ucapannya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Kalau takut kepada Allah, tidaklah sembarangan dia berucap, tidak pula dia sembarangan berbuat. Karena apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kalau orang alim tuh begitu. Fa innahu aminun, karena sesungguhnya al-alim itu adalah aminun, orang yang dipercaya. Alama, terhadap sesuatu, ustudi'a, yang dititipkan sesuatu itu, fihi, pada orang alim, minal ulumi, daripada ilmu-ilmu, wal hikmati, dan ilmu yang bermanfaat, wal khosyati, dan takut kepada Allah. Itu semuanya titipan Allah, ya, dititipkan kepada orang alim. Kalau orang bodoh nggak ngerti. Kan begitu. Hah? Iya, Masya Allah. Makanya innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah itu hanya ulama. Makanya orang alim itu harus selalu merasa takut kepada Allah. Fa innahu aminun alama ustudi'a fihi minal ulumi wal hikmati wal khosyah. Jadi orang alim itu adalah yang dipercaya oleh Allah terhadap titipan, ya. Dia berupa ilmu yang manfaat dan rasa takut dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarku dzalika, adapun meninggalkan rasa takut kepada Allah, minal khiyanati, termasuk berkhianat. Bermasuk itu berkhianat. Kalau dia tidak takut kepada Allah, adalah berkhianat. Makanya di dalam ilmu Al-Hikam, dalam kitab Al-Hikam itu dinyatakan, al-ilmu in qaranatul khosyah falata wa illa fa'alaika. Ilmu itu kalau disertakan rasa takut kepada Allah, maka akan bermanfaat. Tapi kalau tidak disertai rasa takut kepada Allah, akan berbahaya. Ya. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. La takhunullaha, janganlah kamu berkhianat kepada Allah. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah, wa rasula, dan berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum, dan janganlah kamu berkhianat kepada amanat-amanat kamu. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Ya, itulah orang alim yang tahu tentang amanat-amanat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Wasalisu, dan yang ketiga, ayulazimas sakinata, hendaklah orang alim itu melazimkan hidup tenang, ya, tenang gitu. Nggak gelisah, nggak banyak tingkah gitu maksudnya, ya, nggak banyak tingkah,
Ya, kalem juga bukannya kalem. Kalem kalau gilirannya kalem. Artinya punya ketenangan gitu. Jangan macem-macem lah. Ya. Tangga sebelahnya punya mobil, dia pengen punya mobil lagi. Itu kan kagak tenang namanya. Tangga yang lain punya bini, lah dia punya bini lagi. Misalnya. Kan kagak tenang itu namanya. Hah? Iya, supaya tenang. Itu yang ketiga. Tata keramanya seperti itu. Warabi'u yang keempat ayyulazimal wara'a. Supaya melazimkan punya sifat wara'. Sifat wara' itu artinya menjauhi barang yang haram dan juga yang subhat, menjaga diri ya, daripada yang haram dan yang subhat, itu namanya wara'. Sifat wira'i namanya. Ya nggak sembarangan, apa aja dimakan, apa aja dipakai, kan begitu. Jadi kalau punya sifat wara' itu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisu, dan yang kelima ayyulazimat tawadu. Hendaklah orang alim itu andap asor namanya. Bersifat andap asor. Rendah hati, rendah diri. Nah, tawadu ini tidaklah hanya kepada seorang guru, kepada orang tua, kepada yang lebih tua, tetapi berlaku untuk semua kalangan. Ya, kepada kawan, ya, kepada yang lebih muda usianya dari kita. Ini rendah hati namanya. Tidak boleh sebaliknya, sombong. Tawadu. Barang siapa yang tawadu akan Allah tinggikan derajatnya. Orang yang merasa rendah hatinya, Allah angkat derajatnya. Wasadisu yang keenam ayyulazimal khusyu'a lillahi ta'ala. Hendaklah ia melazimkan khusyuk kepada Allah Ta'ala. Setiap perbuatan khusyuk, ya, ibadahnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasadisu ayyulazimal khusyu'a lillahi ta'ala. Ya, sampai nomor 5. Lanjutkan nanti pada nomor 6. Nah, ini adalah tata krama yang memang khusus untuk orang yang alim, guru-guru ya, di dalam melaksanakan kehidupannya di alam dunia ini agar menjadi contoh dan teladan pada masyarakat, pada keluarganya. Sebab bagaimanapun juga yang namanya orang alim itu menjadi panutan ucapannya, perbuatannya. Maka mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita, kekuatan untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bisshabil. Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman nafa'u bihi wa amirna wa hiyyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kafan najika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر
وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.